Rizik memenuhi panggilan dari polisi, dari penyidik Polda Metro Jaya. Memang tadi Mas Said juga mengatakan kita juga belum tahu, tapi tadi kuasa hukum juga tidak bisa memastikan kapan yang bersangkutan akan datang ke tanah air. Itu yang menjadi persoalan juga. Karena semakin lama kasus ini seperti ini kondisinya, tentunya tidak akan baik untuk kehidupan hukum di negeri ini. Saya kira memang kasus peristiwa hukum yang dialami Habib Rizik ini menarik ya, menarik karena menjadi perhatian publik Indonesia, apalagi kasus ini kan soal chat WhatsApp ya, dan ini sangat menarik sekali dan tentu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia seperti apa ending dari cerita dari kasus ini sendiri gitu. Apakah nanti bahwa ini memang peristiwa hukum yang sesungguhnya ataukah memang ada unsur politik di baliknya? Ini juga nanti pasti akan menarik. Nah, yang paling penting sekarang adalah di satu sisi tadi bahwa polisi punya kepentingan untuk memanggil beliau secara paksa ya dan menggunakan Interpol. Tapi di sisi lain juga polisi tentu harus bisa memikirkan tentang situasi dan kondisi bangsa ini yang lebih aman ya. Artinya begini, jangan sampai terjadi riak-riak yang memang tidak diinginkan. Tapi bukankah kalau kita berbicara hukum, artinya hukum ini menjadi panglima semua orang siapapun itu dari pihak manapun harus menghormati hukum tersebut. Karena saya kira tanpa hukum yang bisa mengatur negeri ini, maka negeri tidak akan bisa hidup dengan tentram, dengan aman dan damai. Ya, substansinya di situ bahwa semua orang ya tidak membedakan siapa dia, tidak membedakan dari suku apa, dari agama apa, dari ras apa dan dari golongan apa, semua tunduk pada hukum. Ya, baik masyarakat kecil, ya profesi apapun dia maupun presiden sekalipun itu tunduk pada hukum. Nah, saya kira dalam konteks ini memang Habib Rizik harus datang dan untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Saya kira ini sangat penting. Tetapi itu tadi bahwa di sisi lain memang harus juga menjaga kondisi-kondisi situasi yang terjadi akhir-akhir ini di bangsa ini. Kita harus lihat bahwa kondisi akhir-akhir ini di bangsa ini cukup hangat ya. Ini yang perlu diperhitungkan oleh elemen bangsa, terutama aparat kepolisian. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Bukankah sudah ada permintaan juga dari polisi agar tidak menggunakan atau mengerahkan massa ketika Habib Rizik diperiksa di Polda Metro Jaya misalnya? Bukankah sudah ada himbauan itu berulang kali disampaikan oleh pihak polisi? Iya, saya kira himbauan itu kan hanya sebatas himbauan. Tapi kan masyarakat juga kan punya hak untuk datang gitu. Tetapi yang paling penting bahwa semua orang harus tunduk dan taat pada hukum. Ya, kita setuju itu. Baik, dan pemirsa iNews Prime akan berlanjut usai iNews terkini. Pemirsa, polisi akan menjemput paksa Rizik Syihab begitu pemimpin Front Pembela Islam tersebut tiba di tanah air. Dan Rizik sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik dalam kasus dugaan percakapan pornografi dengan Firza Hussein. Bandung, lalu sekarang ada kasus di Jakarta juga tentang Habib Rizik ini. Apakah sudah berjalan normal ataukah menurut Anda ini ada juga unsur-unsur politik ya? Seperti apa? Ya, pertama saya ingin katakan begini ya. Sepertinya tahun 2017 ini tahun dinamika politik dan dinamika hukum ya. Itu yang terjadi di bangsa ini yang kita rasakan. Ini semuanya bermula dari Pilkada DKI Jakarta kalau kita bisa melihat merefleksikan lebih jauh lagi ke belakang seperti itu. Iya, bisa jadi demikian. Pertama tadi itu bahwa tahun 2017 ini seperti tahun dinamika politik dan dinamika hukum. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa kita harus berpegang teguh bahwa bangsa ini berdiri di atas negara hukum. Betul. Jadi hukum menjadi panglima, hukum menjadi satu-satunya yang harus kita percaya. Yang ketiga, sebenarnya ada hubungan sebab akibat ya dalam satu teori yang mengatakan bahwa ada komunikasi hukum dan ada hukum komunikasi. Hukum komunikasi ini artinya bahwa setiap komunikasi kita selalu berdampak pada hukum. Nah, pertanyaannya sekarang begini, hukum kira-kira dampak komunikasi hukum yang mana sebetulnya ya? Nah, terkait dengan kasus Pak Habib Rizik, saya melihatnya begini, beliau ini kan seorang imam besar ya. Saya sangat tidak yakin gitu bahwa beliau melarikan diri, itu yang pertama. Yang kedua juga saya sangat tidak yakin bahwa beliau ingin merusak citra ya hukum di Indonesia. Apalagi Indonesia menganut prinsip tadi itu bahwa kita harus mengacu pada hukum karena hukum adalah panglima tertinggi. Apa yang membuat Mas Ramses tidak yakin? Apa yang membuat Mas Ramses berkesimpulan seperti itu? Ya, saya melihatnya seperti ini bahwa beberapa kali kasus pemeriksaan terhadap Pak Habib Rizik, terutama di Bandung misalnya juga di Jakarta, beliau sangat kooperatif terhadap hal ini. Nah, kalau melihat dari runutan-runutan seperti ini misalnya, kita bisa melihat bahwa saya sangat tidak yakin gitu. Saya kira juga publik bisa melihat ya. Tentu sangat tidak yakin bahwa Habib Rizik misalnya harus lari ke luar negeri, harus menghindari dari pemanggilan pihak kepolisian. Nah, sekarang menurut saya pasti akan dengan legowo ya, pasti akan dengan kooperatif untuk datang ke Mabes Polri menurut saya. Jadi itulah yang membuat bahwa saya tidak yakin. Tapi kalau misalnya ini bahwa ada salah satu strategi lain juga, misalnya strategi politik dari Pak Habib Rizik sendiri, saya itu yang perlu kita telusuri lebih jauh. Tetapi yang pasti bahwa saya sangat tidak yakin bahwa beliau berupaya untuk
lari atau Baik. hilang dari Indonesia. Baik, gitu kita ya. akan mencoba mencari tahu seperti apa atau di mana posisi Habib Rizik pada malam hari ini. Kita sudah tersambung dengan Ismar Syirafuddin dari salah satu tim advokasi GNPF.